Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Syadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian madrasah. Secara etimologi, kata madrasah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sekolah ataupun akademi yang umumnya bersumber pada agama Islam. Sebaliknya di era ensiklopedia Islam di Indonesia, kata madrasah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar darasa yang maksudnya belajar. Madrasah berarti tempat buat belajar. Kata darasa dengan penafsiran membaca serta belajar, yang ialah pangkal kata madrasah itu sendiri, berasal dari bahasa Hebrew atau Arami. Madrasah pula berarti aliran atau madhab. Secara harfiah, kata madrasah berarti ataupun setara maknanya dengan kata Indonesia, sekolah, yang notabene pula bukan kata asli bahasa Indonesia. Pada biasanya, konsumsi kata madrasah dalam makna sekolah memiliki konotasi spesial, ialah sekolah-sekolah agama Islam. Secara teknis, dalam proses belajar mengajar secara resmi di Indonesia, madrasah tidak cuma dimengerti sepintas sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih khusus lagi, ialah sekolah agama. Tempat di mana kanak-kanak didik mendapat pendidikan hal ihwal ataupun seluk-beluk agama Islam. Lalu kemudian ada pengertian umum digital. Pengertian umum digital adalah suatu gambaran terkait keadaan bilangan yang di dalamnya terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on, yang merupakan bilangan biner atau yang dikenal dengan istilah binary digital. Pendapat lain ada yang menjelaskan bahwa digital adalah suatu data ataupun sinyal yang dinyatakan dalam serangkaian digit angka 0 dan 1 dan biasanya akan diwakili oleh berbagai kuantitas fisik seperti polaritas magnetik atau tegangan. Pengertian lain dari digital adalah suatu teknologi elektronik yang mampu melakukan penyimpanan, menghasilkan dan juga memproses berbagai data yang terdapat dalam dua kondisi, yakni positif dan negatif. Kondisi positif akan diwakili atau dinyatakan dengan angka 1 dan negatif akan diwakili dengan angka 0. Dengan begitu, data yang akan disimpan atau dikirimkan dengan teknologi digital nantinya akan dinyatakan dengan string 0 dan 1. Setiap digit dari status ini akan disebut sebagai bit, dan serangkaian bit tersebut nantinya akan ditangani oleh komputer secara mandiri sebagai grup, yakni byte. Lalu ada madrasah di era digital. Perkembangan zaman serba digital, dunia pendidikan dituntut semakin melek teknologi. Hadirnya teknologi menjadi hal penting dewasa ini, sehingga manusia seolah-olah tidak bisa menjalankan fungsinya tanpa adanya handphone dan perangkat komputer canggih lainnya seperti notebook, Android, smartphone. Perkembangan teknologi internet, informasi dan komunikasi berdampak juga terhadap perkembangan dunia pendidikan di madrasah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelajaran menguat semenjak pembelajaran daring dilaksanakan ketika pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara langsung berhadapan antara siswa dan guru yang dikenal dengan istilah luring. Semua pembelajaran menggunakan Android, komputer maupun laptop yang menggunakan data internet. Menurut beberapa orang, pembelajaran daring merupakan sebuah inovasi pendidikan melibatkan unsur teknologi informasi dalam pembelajaran. Pembelajaran daring menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Meet, YouTube, WA, dan lainnya. Teknologi pendidikan terus mengalami perkembangan dan mengalami perubahan secara terus-menerus. Jika pada waktu silam, komunikasi yang baik antara peserta didik dengan guru terasa tabu, maka hari ini justru merupakan hal yang wajar. Kegiatan pembelajaran era digital mendorong siswa untuk saling bekerja sama dan komunikatif dalam setiap rekanan pembelajaran yang dikembangkan. Lalu kemudian ada tantangan madrasah di era digital. Yang pertama, integrasi teknologi.
mengintegrasi teknologi ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran secara efektif. Lalu yang kedua, pelatihan guru, memastikan guru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menggunakan teknologi dalam pengajaran. Lalu yang ketiga, aksesibilitas sumber daya digital, memastikan akses yang memadai terhadap perangkat keras dan lunak serta konten pendidik digital. Lalu yang keempat, keamanan data, melindungi data pribadi dan informasi sensitif siswa, serta mengamankan infrastruktur digital madrasah. Lalu yang kelima, pengelola waktu siswa. Mengelola waktu siswa untuk menggunakan teknologi secara produktif dan menghindari kecanduan. Lalu yang keenam, penilaian pembelajaran, menyesuaikan metode penilaian untuk menciptakan pembelajaran yang didukung oleh teknologi. Lalu yang terakhir, dukungan orang tua, melibatkan orang tua dalam pemahaman dan menggunakan teknologi dalam pendidikan anak-anak mereka di madrasah. Peran masalah di era digital. 1. Pendidikan berkualitas, yaitu madrasah dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan akses ke sumber daya belajar yang beragam dan interaktif. Kedua, pengembangan keterampilan digital, yaitu madrasah dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan untuk sukses di era digital, seperti literasi digital, pemecahan masalah, dan kolaborasi online. Ketiga, pendidikan agama, yaitu madrasah tetap menjadi tempat yang penting untuk pendidikan agama dan moral, dan teknologi yang dapat digunakan untuk memperluas akses terhadap sumber daya agama dan mendukung pembelajaran agama yang lebih interaktif. Keempat, meningkatkan keterlibatan siswa dengan memanfaatkan platform digital, yaitu madrasah dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, memperluas jangkauan. Melalui penggunaan teknologi, madrasah dapat memperluas jangkauan mereka untuk mencapai siswa di berbagai wilayah, bahkan yang terpencil, serta menyediakan akses pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Yang keenam, kolaborasi dan keterhubungan, yaitu madrasah dapat menggunakan teknologi untuk berkolaborasi dengan lembaga pendidikan lainnya, berbagi sumber daya, dan meningkatkan keterhubungan antar lembaga pendidikan. Pengaruh madrasah di era digital. 1. Peningkatan akses pendidikan, yaitu madrasah dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses pendidikan kepada siswa yang terpencil atau memiliki keterbatasan geografis dalam mengakses pendidikan formal. Kedua, inovasi pembelajaran. Dengan memanfaatkan berbagai platform dan aplikasi digital, madrasah dapat menghadirkan inovasi dalam metode pembelajaran yang lebih interaktif, adaptif, dan menarik bagi siswa. Yang ketiga, penguatan identitas keagamaan. Madrasah dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkuat identitas keagamaan siswa dengan menyediakan akses mudah ke sumber daya agama dan memfasilitasi kegiatan keagamaan secara online. Yang keempat, keterlibatan orang tua, yaitu melalui platform digital, madrasah dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka dengan memberikan informasi tentang perkembangan akademik dan perilaku siswa secara real time. Kelima, penyediaan sumber daya belajar. Madrasah dapat menyediakan sumber daya belajar digital yang beragam dan terkini bagi siswa dan guru, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas pembelajaran. Yang keenam, persiapan karir. Madrasah dapat mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja era digital dengan mengembangkan keterampilan yang relevan seperti literasi digital, pemecahan masalah, dan kreativitas. Beberapa contoh masalah di era digital. 1. Madrasah online. Madrasah yang sepenuhnya berbasis online menyediakan program pendidikan Islam yang lengkap melalui platform digital. Siswa dapat mengakses pelajaran, tugas, dan materi belajar lainnya secara fleksibel dari mana saja. Kedua, penggunaan e-learning. Madrasah yang menggunakan platform e-learning atau LMS, Learning Management System, untuk menyampaikan materi pembelajaran, tugas, dan ujian secara online. Siswa dapat mengakses materi dan berinteraksi dengan guru dan sesama siswa melalui platform tersebut. Ketiga, aplikasi pembelajaran mobile. Madrasah yang mengembangkan atau menggunakan aplikasi mobile untuk memberikan akses ke materi pembelajaran, kuis interaktif, dan sumber daya belajar lainnya kepada siswa. Aplikasi semacam ini memungkinkan siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seluler. Yang keempat, madrasah digital blended learning. Madrasah yang mengadopsi model blended learning
yang menggabungkan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Teknologi dapat digunakan sebagai salah satu komponen dalam menyajikan materi pembelajaran dan memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru. Yang kelima, penggunaan multimedia, yaitu madrasah yang menggunakan multimedia seperti video pembelajaran, animasi, dan presentasi interaktif dapat untuk memperkaya pengalaman pembelajaran bagi siswa. Penggunaan multimedia dapat membantu siswa memahami konsep-konsep agama dengan lebih baik. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan guru, yaitu dengan madrasah yang menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi guru dalam penggunaan teknologi dalam pelajaran. Pelatihan ini dapat mencakup keterampilan teknis maupun strategi pembelajaran yang efektif dengan menggunakan teknologi.